hunting. Ayo dong. Stunning. Baku hantam. Aku selalu suka baku hantam. Jadi lebih cepet ya ini join ke arah team fight-nya. Dan Dah. Dangerous Grass. Hellcurt kah? Hellcurt? Rumput lagi. Belum keluar ya? Hellcurt? Belum. Di sini banyak yang bisa aktif sebenarnya kan Hellcurt. Chip juga bisa kalau emang mau dipick di atas sama Geek Farm. Soalnya kan Geek di consider ban terus sama Bigetron udah 3 game ini ya kayak di ban di bawah terus. Wah, tapi kebuka lagi nih. Cloud ya. Cloud, Harit, Oh. Fakultonya di ban dong. Gak ada maksudnya. Nah, itu dia. Akhirnya mereka mungkin udah mulai berpikir, udah kita pakai hero yang kita menang aja lah tadi. Mau kapal nih, Baxia Yif kan kapal 100% tadi. Yep. Dari game pertama ya. Ada kesempatan untuk Geek kalau mereka mau menggunakan combo itu lagi. Iya, Harit bisa di pick ketiga. Atau Jusinnya justru di mereka. Zuxin di mereka juga. Oke. Kasih pilihan berarti ya lawannya. yang Oh kayaknya kayak mau counter-counteran doang sih om mereka Iya. harusnya. Lawannya mau Zuxin atau Iya. mau. Lo mau Zuxin gue Geek EV. Farm Ya. Bener? Loh, Ragul. Berdoa mati di situ ya. Sempet emot ya di tengah-tengah Iya. doa dia ya. Itu yang, Ya itu ada pohonnya loh di belakang. ya Itu ntar berbuah gak dia? Waduh. Jadi 2. Oke. Dan balik lagi ya tadi untuk Bigetron mereka akan mengamankan ke arah Yif ya terlebih dahulu. Biarkan untuk melakukan Jusin tapi bersama lagi dengan Khalid. Khalid. Oh, wait, Fredrina nggak langsung diambil berarti? Masih ada Leomord tuh kalau memang mau ini ya. Coba untuk contest meskipun agak berat dikit. Tapi kalau Leomordnya bisa nabrak dan punya damage early harusnya masih oke. Jusin akan berpindah di swap ya untuk kedua matchnya. Tapi ini berarti bukan Baxia Yif 100%. Iya, berubah. Dan Bigetron kan juga salah satu tim yang memecahkan banyak kutukan di playoff hari minggu ini ya. Yap. Banyak banget kutukan-kutukan mereka. ya Allah, ini kenapa pada pasangan semua ya? Malam minggu Pak. Malam minggu 40. Langsung Iya. kita bela tuh. Baxi aja sama Yif Pak tadi pasangannya. Tapi Iya, udah iya, bisa iya. sekarang. Sorry. Gak bisa dipisahkan. Menemani Pak Pulung. Sedih banget hati, sedih ngeliatnya ini. Harley-nya udah di ban dan Bigetron. Apalagi yang akan mereka tutup berarti untuk kombinasi XP atau roamnya? Chip lagi mungkin karena Dangerous Grass juga dia main jungle tank lagi. Mungkin butuh mobility yang lebih bagus lagi karena Haritnya biar bisa gak usah jalan kaki. Jadi kayak tinggal masuk ke portal doang. Atau di game kali ini Balai bakal total pick up karena dia tadi kelihatan belum ada kan? Iya. Bener-bener total pick up. See value in me? Gue rindu The Baloi Judgment om. Itu Baloi Judge. The Balai Judgment. Kaja. Itu Judgmentnya gue sumpah gue rindu. Cyber Bisa. aja Pak Pulung, cyber. Hah? Kalau Rindu itu bisa tapi ada Gord gak sih? Gord kaca kan? Iya. Cuma ya sejauh ini kan belum ada tuh dari itu. Dan ini kalau kita ngelihat BTR lebih diarahkan untuk menggunakan fighter kayak Leomord. Leomord harus Suyo ya. Kalau Suyo bisa Masalahnya memegang. Zuxin juga udah keluar kombinasi kayak begitu juga udah sulit lagi om ya. Kecuali kalau emang mereka mau memaksakan lagi ya bisa aja gitu. Dan Giva bisa main banyak juga sih sebenarnya. Atlas ada. Yap, Hah? kalau nggak di ban Atlas. Iya. Bisa lepas untuk Atlas. Meskipun banyak magic ya, ini udah 3 magic. Buat Giva. Let them play the hero. So, I will be the truth this Itu lebih world menutup ke desperately arah needs. XP. Apakah ini karena hadirnya Yif? Atau ada alasan lain dengan Yusung ini? Yujong pasti untuk Yif juga ya. Oh. Karena Black Dragon Form bisa di sampingnya Yif langsung. Jadi cukup ganggu lah sebenarnya. Tapi tadi ada hero yang sering di-ban juga lepas tuh Arlot. Arlot buat ya? Geek Farm ya. Iya. Sih ada kalau mau dipakai ya sekarang mungkin ada kesempatan terbaik untuk diambil. Cara kombinasi berarti masih masuk ya dengan Harit Baxia Jusin ini? Masih. Lumayan masuk karena ada teman main kayak Zuxin gitu buat jump in ke belakang. Kayak bisa di follow up sama Arlotnya juga. Yap. I am the constant that breaks the tide. Tanggung ya kan, ambil aja. Jadi lumayan sering di-ban dan adalah salah satu hero yang memang cukup signature buat Marcel di awal dia main. Di Oh awal. bener. Iya kan. Iya, regular season Waktu ya. baru lahir di MPL. Arlot. Baru lahir. Iya. Oke, 2 pick terakhir kalau gitu. Dari Bigetron by Vital ini. Perubahan apa yang akan mereka lakukan? Shogun dulu deh, match up dengan Arlot. Terisla masih bisa dimainin buat lawan Arlot. Oh. Soalnya juga lawan jungle tank. Kalau emang BTR mau mungkin transisi draftnya buat mainin jungle kayak assassin gitu atau fighter masih kebuka juga buat Nile. Masih lumayan banyak opsinya.
Sora Akai. Kayak mau gak mau memang ini untuk bisa adu dari objektif ada heavy speed. Lumayan banget sebenarnya. Cuman yang buat sulit untuk penggunaan dari Akai kalau sampai miss di throttle yang pertama. Karena kekuatannya kan untuk perfect objektif. Ditambah di situ ada Arlot sih Om Mawa. Jadi Iya. kayak begitu dia heavy spin, ngejepit satu orang bisa langsung digeser aja sih buat cover. Atau enggak kayak bisa diangkat sama Zuxinnya. Oh. Berarti timing juga ya Timing. ini yang harus diperhatiin sama Bigetron. Mungkin mau nggak mau kayak Nile matanya harus benar-benar ke Arlotnya dulu. Tapi kalau emang mau gambling ya bisa tetap killing Baxia-nya. Cuman kita nggak tahu nanti gimana eksekusinya sih. Ini Kalau udah pakai Kraken. AP kayak penggunaan one way ticket gitu loh, Mas. Tuh, Ada ngeliat, bisa Mas. masuk sulit keluar dan Atlas. Tetap ya berani-berani aja mereka ya udah lah. Iya. Kayaknya ini udah yang kayak benar-benar team fight-nya bakal siapa yang lebih sabar, Yep. dia yang bakal menang sih harusnya. Karena ada Atlas, ada Akai, jadi kayak Atlas angkat, Akai cover, Akai ulti, Atlas tinggal ke belakang. Jadi kayak siapa yang lebih sabar aja Siapa sih. yang duluan-duluan? Iya. Ayo trigger-triggernya yuk. Yang ekstrim yuk. Oke, kalau dari segi draft siapa yang lebih sabar? Tapi kalau dari segi gameplay, kira-kira game ini untuk siapa? Coach Tix. Kayaknya Geek lagi kalau lihat dari draftnya. Oke, Geek 40. Kick ke Paris. Geek ke Paris langsung ya, baru game 4 nih sabar. Iya, iya. Om Mawa? Geek 2 sama dulu deh sebelum ke Paris ya. Oke, Dua sama dulu. biar seru dan mencekam ya, 2 sama. Itu dia prediction dari para panelis kita dan masuk ke dalam game yang keempat menuju match point atau Geek menyamaratakan posisi bersama Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Yes, thank you so much untuk para panelis kita. Kali ini adalah waktu yang cukup krusial untuk Geek dan juga Bigetron by Vitality. Match point akan sangat berpengaruh di dalam match kali ini. Jadi tanpa berlama-lama, let's go to the lane of down. Yap, ini konsep yang berbeda lagi ya. XP lane keluar Arlot. Wih, Waloy kerampok habis. Waduh, bonyok. Tapi kayak udah gak kaget gak sih di awal gitu kan. Selalu ada trading damage di arah mid. Justru kalau midnya gak trading damage biasanya gold lane first blood nih. Iya, udah ditungguin. Iya, tinggal dipilih aja mau ke arah mana. Patternnya juga masih sama. Tapi gue liat Baxia masalah sih Lim di sini. Baxia ini menjadi problem banget dari tadi dan sekarang di tangan dari Geek Farm, yang dimana harusnya mereka punya pattern untuk Baxia itu sendiri. Tapi ini Akai Ji, jangan lupa. Iya Akai heavy spin, objective secure, belum lagi bisa cancellationnya Atlas. Banyak banget nih konsep dari Akai yang sudah dimainkan dan Baloy ngebuka vision. Hati-hati lo bisa dipunish aja nih. Wah, kalau ngomongin di panis ya, kita harus lihat di mana Baloy akan sangat rugi ketika keluarnya dari flicker. Ya. Terus juga udah flicker masih mati, wah rugi banget. Oke, dari emblem, tank emblem ternyata untuk Marcel di dasarnya. Tapi ada FOB nih dan juga ada Brave Smite. Jadi lumayan sustain ya untuk Marcel sendiri. Dan Sora dari Shogun. Ini juga nggak kalah sustain, ada FOB. Dan Concussive Blast clear yang lebih cepat. Alright, kita lihat di depan sana. Perpasukan dari Gen Geek Farm. Mereka benar-benar bermain dengan agresif dan itu dia permainan dengan adanya sosok dari Serbaxia. Tapi sayang sekali, kalau misalnya Baloy-nya yang di-poking terus, yang dihabisin terus. Bahkan lihat di sisi sebaliknya Lim, mid lane-nya berantakan. Yep, sedikit terlambat ya, tapi ingat setup turtle dilakukan. Oke, bakal coba dipaksa oleh Nile di depan sana. Ada heavy sin, body block bakal coba dilakukan dan itu dia bakal dijauhkan retribution dari Nile. Dengan sangat pasti mendapatkan satu turtle. Baxia dari Nazara masih terlalu jauh. Keputusan draft terhadap sosok seorang Akai. Ini agak cukup riskan tapi high risk high reward. Itu yang tadi gue bilang kan, secure objektif dengan heavy spin. Itu hal yang pasti lah untuk Akai juga. Justru tanda tanya ketika Akai gak dapet. Itu yang Alright. bingung. Tapi ya game on sih, masih berlanjut. Lim, kalau menurut lo, berarti draft kali ini dipegang Bigetron. Nampak solo kill di arah top lane. Nyaris. Almost. Nyaris ya. Itu dia level 4-nya Harit ya. Mungkin tadi kalau di Blazing Zone akan beda lagi kasusnya. Cuma tetap pressure-nya. By the way, dari draft gue gak tahu kenapa ngeliat Bigetron. Wait, Oh my god, Eman! Kenapa man? Salah kill! Dan ini dia Kentitsky! Bersinar dengan Harithnya. Kentitsky yang di babak playoff memang mengerikan dari pertama dia hadir di babak playoff ini. Benar-benar membuktikan Emaniak sekalipun akan ditumbangkan di solo kill. Ini yang gue bilang tadi kan. Monster-monster yang diciptakan oleh Baloyski. Ini udah mulai shining semua.
Dan jangan lupa, gue jarang ngeliat Eman miscalculate loh Ji. Betul. Kok bisa tadi Berarti ya? Kenzinski-nya punya perhitungan celah kecil yang udah dia hitung dengan matang. Iya, iya. Dia nembakkan Final Slash, berhasil mendapatkan satu if. Moreno bakal coba ditabrak dan instant kill. Final Slash dengan flicker yang dilakukan oleh Marcel membuat Bigetron by Vitality kali ini kehilangan 2 poin kill yang sangat mahal. Dan jangan lupa untuk kalian dapetin tiket di WC MSC. Karena 1 tiket lagi, peserta Fatal Link, instant kill menuju ke arah sosok seorang Vayne. Wah Eman ditabrak lagi. Masih di BMI untungnya ya. Masih bisa kabur. Eman, gak dikasih main Lim. Mereka tahu pressure Eman itu bisa jadi kunci dan ditabrak lagi. Bakal dipaksa, bakal ditumbangin di depan sana. Eman blasting duet dengan Purify. Tapi tidak bisa bertahan lama. Diangkat Aboy derajatnya, tapi Eman masih bertahan dengan Battle Mirror Image. Eman still survive in the death plane. Dan harusnya source skill dari Geekbomb udah habis. Cukup tenang ya tadi. Sementara di Turtle kembali di setup oleh Bigetron. Ingat sampai Vitality. Langsung ada sebuah Habit Smith. Di depan sana di starting out. Tebakan itu dia Red Triple Shot. Dari Nile. Dengan sangat manis tapi sayangnya di depan sana Vayne. Hampir dimakan untuk kedua kalinya loh. Oke, 2 Turtle berarti untuk Bigetron ya. Secara ekonomi sebenarnya masih sama karena perbedaannya under 1000 untuk keduanya. Saling tarik-tarikan. Tapi dari expeditive ini akan membuat beda. Dari kedua jungle yang sebenarnya kalau ngomongin level masih sama di 7 tapi udah on the way ke 8 dari Akai-nya Nile. Ada Molten Essence, ada DPS sedikit ya ketika ada yang tertempel dengan Heavy Spin nantinya. Sama dengan Nazara. Mungkin nggak dijadiin curse helmet, cuman dari Moltennya aja. Karena mereka sama-sama butuh curse item. Dijadikan ternyata. Dijadiin sama Nazara Lim. DPS tambahan lagi. Dia pengen full total nih. Siapapun yang ditempel udah pasti akan miniho. Wah, Vayne digocek semua. Dia adu balap lari. Udah Nile, dapat gak ya? Kita bakal lihat. Karena nggak ada retribution di sini. Bakal coba dipaksa. Dan Nile serang diri. Dapat. Ternyata dapat mundur ke arah belakang. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Dan Nile berhasil membuat Baxia. Dan Baxia di early game, kalau purple-nya termakan, dia tidak akan selincah itu. Karena penggunaan mananya cukup boros Lim. Dan level Ji, jangan lupa. Jungle tank nantinya itu akan ketinggalan level kan. Soalnya farming dia akan kepotong, akan dikasih ke si carry-nya. Dan sekarang udah mulai kerasa nih. Nile di level 9, Nazara di level 8 dan gak ada target jungle lagi nih yang bisa diambil sama Nazara. Jadi akan stuck untuk beberapa waktu ke depan. Gak ada steal ya, Ya, gak ada barter. udah habis semua. Tapi melihat Eman dari top lane masih head to head dengan ada Kenzinski, informasi yang mahal adalah Baloyski. Ketika di mana Baloy berada, info langsung menuju ke Eman. Tapi lihat dari bottom lane, Sora dari Shogun gak dikasih main untuk game kali ini. Dan kalau dia nggak pulang, dia akan jadi tumbal. Dan menurut gua, Top lane? tinggal lepasin aja. Dan 1 poin kill dapatkan dari top lane. Kenzinski bersinar. Dipaksa oleh Moreno. Tapi nampaknya di depan sana. Berapa sekedar di kickball, mereka kehilangan 2 pemainnya Moreno. Agresivitas yang dilakukan di arah top lane. Pertukaran dengan adanya Turtle di arah bottom lane. Karena mungkin Nile udah nggak punya heavy spin lagi. Kayaknya mereka akan coba barter. Main sih, gak masalah. Karena gold individual yang paling penting kan buat gold laner. Apalagi kita tahu, emang Trinity hero nih. Swift Trinity, mau gak mau dia akan cari farming dulu di awal. Kasusnya agak beda dari game sebelumnya. Sama-sama Trinity, tapi talent keduanya beda. Tadi dia pakai Bargain, lebih cepat jadinya. Oke. Tapi lihat bakal coba dipaksa. One by one situation. Bakal dipaksa dan di sini Thundernya nyala. Tidak ada lagi skill escape untuk dari seorang Marcel. Dengan stack Thunder yang berhasil nyala. Marcel udah ikhlas. Gak ada minion, gak ada anak tangga lagi untuk dia bisa loncat. Tapi lihat Heaven Speed di sana mengunci seorang Apoy. Flicker for defensive karena damage-nya masih kurang cukup. Tapi udah oke sih. Bait flickernya menurut gue udah jadi satu nilai positif ya. Buat Bigetron juga. Kenzie-nya lepas. Dia dapetin outer turret di bagian atas. Lumayan banget karena tengahnya di pressure. Kenzie harus farming. Karena berat banget Kenzie kalau dia nggak farming, kalau dia nggak menang laning. Itu kejadiannya akan jadi hal yang sama. Benar. Ya kalau Harit udah dikerangkeng di dalam kandang, udah bisa buat apa, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Itu dia, 2 item udah jadi. Udah jadi Sterlium dan juga Wither of Heaven. Dan kalau ngomongin dari Cloud, menuju ke item kedua juga ya, Golden Staff yang udah jadi sekarang. Lumayan cepat. Tapi kalau dibilang cepet banget enggak juga. Ya. Karena memang dari tadi juga kan ada ganking karena Eman ya. 1 death juga nih buat Eman. Tapi belum ada Sky Pierce ya dari Apoy? Belum, Atau enggak? tergantung apa gameplay yang akan dia mainkan. Kayaknya mau ke Ice Queen 1. Kalau dipaksa Sky Pierce juga akan susah kan nanti. Carry-nya jadi terlalu banyak, prioritasnya juga jadi bingung.
Yang pasti level 11 dari Nazara dan sama nih Nail juga level 11. Untuk perbedaan level agak sedikit susah. Oke. Gak dikasih loh jungle-nya. Alright. Gak boleh. Tapi kalau kali ini kita lihat Geek Farm nampaknya mereka harus lebih tenang. Mereka harus mainin momen yang dimiliki dari Baloyski sih, Lin. Karena sekarang kita tahu potensi dengan Purify cuma ada satu gitu loh. Ya memang Moreno dia punya real manipulation, tapi kalau surprise-nya udah keluar duluan kan berbeda kasusnya. Benar-benar. Tapi jangan lupa heavy spin juga ya. Yes. Karena itu bisa counter setup banget, Ji. Atau setup banget. Yang anggap kebanting 4-4-nya deh yang gak punya Purif. Heavy spin itu bisa jadi selesai juga masalah. Untungnya aja Arlotnya nggak dipegang sama Shogun. Wah kalau dipegang mah colok-colok, Ji itu. Oh, iya berat langsung. Ada heavy spin, kena satu, udah pasti di vengeance terus. Dan kayaknya belum ada yang mau setup Lordnya ya. Berat. Ditarik kah begitu Rob? Kalau ngomongin setup Lord berat. Oh konsil. Instant kill juga gak ada, tapi instant kill dipaksa dengan real manipulation 16 dari Eyman. Memaksa menuju ke Baloyski, zoning out terjadi, tapi di belakang sana Nazara mencoba untuk memberikan satu buah heavy spin, ternyata tercancel Baloyski. Di sana berhasil mendistraction. Nazara berhasil mendapatkan Lordnya. Tugas yang baik dilakukan oleh Baloyski. Dan Nazara benar-benar berhasil melakukan satu barang retribution yang sangat baik. Kombinasi antara Roam dan juga Jungle. Wow ini the real ya, the monster maker. Jangan lupa nih memang monster ini bikin Baloy. Ini strong banget, tapi Baloynya sendiri dia batalin di posisi udah heavy spin kebuka. Iya dan bahkan itu dia, distraction yang dilakukan Baloy yang buat Nazara dapetin retributionnya. Kalau bukan karena Baloy, kebetulan push pasti heavy spinnya untuk Nazara. Iya, dan pas banget ya, udah kebuka baru dibanting. Lord sekarang untuk Geek Fam. Ekonomi yang udah mulai turun dari Bigetron, walaupun masih mereka pegang. Dan kita kan lihat tabrakan dari Kenzie nanti. Asuransi late game mereka yang sudah mulai jadi. Yes, punya ruang farming, punya item, dan bahkan dia menuju ke arah Holy Crystalin. Walaupun masih belum jadi ya, tapi dia punya Holy Crystal. Dan untuk kali ini, ngomongin ke arah high ground, bedanya Bigetron punya high ground yang kuat, dia masih punya Eve, dia masih punya Cloud juga. Oke, bakal coba dipaksa. Nazara menuju ke arah seorang Shogun. Minual di depan sana belum ada Fatal Link. Bakal coba dipaksa dengan adanya heavy spin. Ternyata Nile kehilangan arah. Karena tidak adanya damage di sana, tidak adanya Eve, tidak adanya Eman membuat Nile ada baiknya mundur. Iya dia mau bawa Baloynya ke turret, takut temennya keangkat Ji. Iya. Dan ya itu bakal jadi masalah kan, yang serius banget tanpa heavy spin. Fatal Link kena target yang mahal, tapi bakal dipaksa Baloy. sepertinya. Baloy, dia akan bermain dengan flanking. Tapi kita lihat apakah Shogun akan ngebuat Baloy sekeratul maut. Dan Baloyski dipoking terus sampai hilang dan meninggalkan lagi. Sesto berhasil mendapat 3. Pada slash dikeluarkan teman sana dan Kaczynski dengan sangat sigap langsung melakukan summon force. Damage-nya dibalaskan kembali. Dan para pasukan dari tim Bigetron by Vitality mereka terlambat melakukan backup yang cepat. Iya. Dari ngeliat Baloyski mati langkah dia. Dia memang gak ada flicker, dia gak ada perfect match lagi, makanya ya udahlah ya, tumbang aja. Tapi di sisi lain, Pin juga coba untuk crit space. Bahkan aku pikir bakal jadi inisiasi yang bagus, ternyata nggak tempat. Terlalu jauh teman-teman dari pihak Bigetron, masih belum ready juga. Game on masih berlanjut ya teman-teman. Masuk di menuju menit 12 dan goldnya juga masih sangat-sangat stabil. Bedanya under 2000 nih. Carry-carrynya juga udah mulai jadi, item ketiga untuk Kenzie selesai, Swift Trinity Eman juga udah selesai. Harusnya mereka udah gak kekurangan damage sih. Ya Eman kali ini punya ruang farming sedangkan Kenzinski juga punya ruang farming. Dan di arah fight ini akan sangat menguntungkan Kenzinski sih harusnya nanti. Karena menurut gue harus ya minusnya kalau dia gak punya ruang farming dia lama pun dapat item. Tapi kalau sekarang dia udah punya kill, dia punya item, mau fight ini bisa. Dan di pojok kanan bawah ternyata ada Makic the Smiley Jungle ya. Itu gue kira mirip doang. Mirip Makic ya? Iya sih rambutnya ada berponi ya sekarang ya. Benar. Mirip ini ya, runner-up MDL, sorry. Sorry. Oke kita balik lagi. Menuju ke arah Lord, lihat. Kenzinski udah berani untuk melakukan poking. Barter damage di depan sana. Antara sosok seorang Finn dan juga Nazara. Tapi Finn gak bakal bisa bonyokin Nazara, Lim. Yep. Yang bisa di sini ya kalau nggak Cloud, ya Eve-nya Moreno tinggal pilih. Dan jangan lupa, Nile ada heavy spin. Yes. Dia bisa aja kalau memang targetnya ke hero, dia makan hero-nya dulu. Oh, Crimson Baker informasi yang sangat mahal. Tidak ada informasi kali ini. Dengan Aboy no ultimate, langsung ada Fatal Link. Dipaksa ternyata, Raging Session gak bisa menang damage. Langsung ada Torrent Moment dari seorang Shogun. Tanpa following yang damage. Shogun mencoba untuk mundur ke belakang. Zoning out yang terjadi di belakang Marcel. Berhasil
berhasil menutup Moreno. Out of nowhere, zoning out yang dilakukan Shogun ternyata nggak berhasil, malah sebaliknya. Heavy spin dikeluarkan, perpasukan dari tim Geek Fam. Mereka berhasil membuat 3 pemain dari tim Big Terbaik Vitality tergeletak lemas. Menandakan Lord akan free untuk Geek Fam ID. Mundur sekarang Bigetron dan penguasaan zona selesai dari Geek Fam. Lord berhasil mereka dapatkan. Ditunggu sedikit tadi agar spawnnya di detik 10. Dan itu bisa jadi space juga untuk mereka nunggu Marcel. Mereka dorong 3 lane. High ground defense memang ada, tapi ini tetap jadi ancaman. Ya shout out to Marcel. Berkat Marcel di belakang, dia tutup Moreno, dia bikin Moreno gak bisa kemana-mana. Dia makan bahkan Morenonya. Lihat Big Terbaik Vitality hilang arah, gak ada crowd control power di situ. Iya. Terasa banget ya. Harus dipikirkan lagi dengan matang nih. Apakah memang targetnya ke hero? Apakah memang targetnya ke Lord? Karena tadi sedikit bingung. Sampai Marcel bisa masuk di belakang loh. Itu benar-benar space yang Wah gede Marcel banget sih. Makanya shout out to Marcel, bener-bener berkat Marcel. Kalau nggak ada Marcel, mungkin Bigetron bisa menang fight itu. Lumayan setuju. Tapi ya tugasnya masing-masing selesai berarti sekarang. Outer turret di mid sudah hilang. Kita akan lihat nih defensif dari Bigetron. Yes, dan Akan mengandalkan Moreno, Ji. Lim, Geek Fam di game ini, job desk-nya benar-benar ngelakuin dengan baik semuanya. Semuanya. Ya. Dari gold lane-nya, even itu Baloy juga tadi. Tapi ini tri-lane push-nya juga masih belum perfect nih, Ji. Masih diusahakan, atasnya udah dipotong, ternyata Lord-nya di slow push. Mereka mau produksi super minion terus menerus. Mereka makanin super minion, mereka menangin landingnya dulu. Mereka buat Cloud-nya nggak bisa melakukan split push karena super minion yang berat. Dan sekarang mereka udah di bawah menit ke-15. Membawa menit ke-15 ini tanda tidak ada Holy Defense yang siap untuk menuju Charge Bass Turret di arah bottom lane. Baloy cukup menakutkan, tapi lihat di depan sana. Sosok dari seorang Nile membuka heavy spin. Tapi sayangnya tidak ada lagi following yang damage yang bisa diberikan Bigetron. Hanya cukup untuk bisa menyelesaikan Lord aja udah bagus. Ya, bisa clear ya. Masih bisa defense berarti. Masih berlanjut lagi Bigetron. Tapi hati-hati nih, Super Wave Minion akan coba untuk digiring lagi. Geek Fam gak mau mundur. Oh. Baloyski, itu namanya apa Lim? Itu namanya gertak sambel Lim. Gertak sambel lewat aja. Habis itu udah, gak ada apa-apa. Zoning aja. Iya. Dia kasih teknik ancaman. Winter Crown selesai. Eman, Blazing Duet Winter Crown bakal jadi masalah juga. Tapi kalau Emannya jadi masalah, Kenzie juga udah menuju ke full item. Yang gue takutkan adalah kalau mereka mainin powernya ke arah Eman ditarik sengaja diangkat pakai Fataling dan nanti Purify-nya dia turun untuk Blazing Duet Winter. Bahaya sih Lim. Ya, harus benar-benar nunggu-nunggu ya. Aduh, Mental kita bilang. Nazara nggak boleh terpoking, ingat. Baloyski tadi udah ada satu bukti nyata. Kalau poking itu bisa membuat dirinya tumbang loh. Berarti Nazara no. Nazara no. Oke. Reset kembali. Temponya turun. Concentrate, gue pikir tadi Blood Wings atau Wishing Lantern. Tapi dimakan Kevin. Dimakan pasti. Karena ada Nazara di situ. Panas pasti dikeluarkan. Dan Raging Sestrom yang keluar membuat perpasukan dari tim Geek Fam. Ada di depan sana. Marcel melakukan follownya damage. Karena Raging Sestrom lagi. Diambil ke arah dalam. Flicker ke arah depan. Dapatkan seorang Marcel terperangkap oleh Moreno di depan sana. Fatale. Berhasil mendapatkan 2 tapi dibalaskan dengan adanya Shogun. Taurin Moment. Mencoba untuk balik dan Eman. Blazing Rapid Winter Crowd. Tapi sayangnya belum ada damage. Sedangkan Shogun di sana tidak bisa lagi pulang. Tidak ada flicker yang bisa dikeluarkan oleh pasukan dari tim Bigetron untuk kabur dari momen tersebut. Wah, Marcel gila sih. Di cancel. Bayangkan Blazing Duet Eman di waktu yang sangat sempurna. Ada Winter juga yang disiapkan. Tapi final slash. Langsung berhenti Blazing Duetnya. Dan itu dia. Blazing Duet Eman yang tidak bisa memberikan damage maksimal. Dan mau tidak mau Eman tetap harus pakai Winternya. Iya. Memang Mau Winternya tetap kepake. Damage-nya nggak ada. Yes. Wah, sekarang Lord didapatkan Geek Fam. Mereka yang pegang momentumnya. Geek Fam ID. The real dark horse. Tidak akan mau tumbang dan gugur dengan cepat kali ini. Bahkan dengan adanya game yang keempat. Lihat Geek Fam bangkit dari kekalahan di game sebelum ini. Bakal jadi malam yang panjang. It's gonna be a long night. Tapi ya, kita akan lihat dulu defensif dari Bigetron. Ya tadi gue bilang, Moreno ini bisa jadi kunci. Dan kalau ngomongin team fight, mereka punya Shogun, mereka punya Nile. Tinggal tunggu siapa yang akan buka duluan. Dan siapa yang bisa kontrol wave dengan sangat baik. Shogun kayaknya udah boleh mainin Thunder sih.
dia udah mulai harus ngejar atau jauhin siapapun sih. Dan tadi Soren momennya memang sangat berpengaruh. Tapi menurutku kurang impactful di keadaan hari ini. Oke, tapi ini defense yang bagus sekali. Dari begitu Lordnya udah clear. Sekarang tinggal dipikir dua lane. Wah, pinnya sih dipotong belakangnya, Ji. Ya, itu dia dipotong belakangnya. Vision terlihat dengan sangat jelas. Moreno masih menjadi target utama. Lihat tadi di depan sana ada reward manipulation. Mencoba untuk mengunci Sorbalowski. Mencoba di target tapi nampaknya langsung ada sosok dari Nile. Yang mengeluarkan half spin for defensive. Finn akan coba dikejar abis sama Nazara. Dan ingat Finn bisa di all in. Bisa dimakan. Apakah akan dijemput? Terlalu Lari jauh sih. bermainnya. Ready Sengstrong menuju ke arah Cyclone Ice. Dan berhasil menggocek permasukan dari tim Geekfun. Tapi buang flicker, itu dia yang harus di garis bawahi. Flickernya udah nggak ada. Tapi memang sangat menyebalkan sih gameplay Khalid yang ada di belakang ya. Dan untuk nge-punish Khalid juga mereka butuh waktu, butuh sumber yang banyak. Aboy dengan Wishing Lantern ya front to back yang memang diincer. Tapi tunggu sebentar, karena tadi defense dari Bigetron itu rapi. Mereka hanya kehilangan satu target. Finn lagi kah? Ini nggak ada flicker loh. Finn harus dijemput. Harus makan satu. Tuker satu untuk satu karena kalau tidak ini sangat berbahaya. Finn mencoba untuk baik time semaksimal mungkin tapi ternyata dilepasin. Dilepasin, mereka ikhlasin Finn. Dengan waktu yang cukup banyak mungkin para pasukan dari tim Bigetron by Vitality akan fight di arah neutral objective. Iya. Kalau misalkan ada flicker masih oke. Magic set. Baloy. Bakal coba dipaksa, Baloy tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi lihat sana Fire Slays. Untuk ke arah belakang dan bahkan ternyata ke para pasukan dari tim Geekfam. Mereka terkunci dengan real manipulation dari Moreno. Dengan adanya sosok para pasukan dari tim Geekfam. Berhasil keluar Marcel untungnya. Ada satu vengeance terakhir. Itu kalau nggak ada vengeance terakhir lo, itu Gak bisa kabur. nyangkut. Iya. Dia bakal langsung di-punish pastinya. Tapi Finn doang berarti satu-satunya korban itu pun bukan di team fight tadi. Ya tapi yang berani. Baloy tadi. Dia coba ngebuka perfect match. Dikasih Fatal Link. Dan ada Winter untuk Kenzie. Ini pilihan yang bagus. Karena kalau udah ketempel Nile. Dia cuma bisa pasrah. Iya. Ada Winter dia bisa selamat. Setidaknya durasi dari heavy spinnya bisa dia hindari beberapa detik kan. Iya dan temennya bisa backup. Itu yang Iya. paling penting. Sekarang Lord Evolve sudah muncul. Masuk ke menit ke-20. Oh, Conceal. Konsil? Makan Baloy gak sih? Poking damage karena Baloy gak ada flicker. Tapi keras banget Ji. Kalau dia poking ke arah Baloy, gue takut space-nya itu banyak. Sama aja kayak dia ngejar Finn tadi. Yang penting gak all in. Ya, itu. Karena kalau Baloy yang penting gak all in. Selama poking minimal Baloy bonyok aja. Baloy pulang itu udah mahal banget sih. Jadi Lord Dance-nya masih bisa dimainin sama Bigetron by Vitality. Cuma karena poking damage-nya gak ada. Jadi Geekfam akan megang lagi sekarang. Oke. Baloy yang landing jauh kan. Tadi dia sempat clear di atas dulu Ji. Nge-flank gak sih Baloy? Iya sekalian ya. Sekalian dia muter juga. Tapi untuk Lord udah mulai dipegang oleh teman-teman Geekfam. Cuman gak bakal jadi Lord yang cepat. Ingat, ini udah masuk di menit 21. Lordnya keras. Oh, bukan keras lagi nih. Dan kalau melihat adanya Shogun, dia benar-benar udah mulai harus mainin Thundernya sih Lim. Karena kalau crowd control yang dimiliki, dia butuh damage tambahan dari turret juga. Karena ini bukan tipikal dengan adanya burst dia mid lanernya. Mana agak susah sih Ji, menurut gue ya. Kadang Shifting Skies ini dibutuhkan buat ya initiate. Sisi. Iya, biar Nile juga gak gampang buka heavy spin. Tapi Lordnya diperempatin. Final Slash menuju ke arah Nile. Tapi Nile tidak mau terlalu terburu-buru. Masih coba untuk bertahan di sana dengan Immortality. Tapi reward manipulation di depan sana. Langsung ada Shogun dengan Thundernya mencoba untuk kabur. Distraction yang sangat mahal. Dan Retribution from Nile. Berhasil mendapatkan Lord. Shogun mundur ke arah belakang mau tidak mau. Raining Chestplum untuk menutup jalan dari seorang Nazara. Flicker for defensive mau tidak mau karena Lord yang didapatkan akan menjadi sia-sia. Tapi itu dia. Shogun akhirnya dengan Thundernya berhasil melakukan distraction. 4 pemain Geekfam ada di sana semua. Ya kiting ya. Karena ada FK Moon juga. Nyaris tadi Baloy lagi recall. Tapi bener sih Lordnya bisa jadi bebas. Karena dengan kurangnya jumlah masuk di menit 22 respon time yang lama. Agak susah nih untuk di follow. Tapi karena darahnya masih banyak kayaknya dicoba deh. Dicoba asal Nile gak sendiri sih. Kalau selama Nile sendiri. Ini keraguan-keraguan kayak gini yang berbahaya sih untuk Bigetron by Vitality menurut gua. Dia nge-spawnin super minion Ji. Yes, mereka mencoba untuk menutup jalan. MSP dikeluarkan. Masih ada Winter, langsung ada Blazing. Masih down! No way! Kenziski-nya tertidur karena damage untuk para pasukan dari tim Geekfam. Dan bahkan mereka tidak bisa keluar dari jeratan tim Bigetron by Vitality. Marcel down! Marcel ter-take down.
3 pemain hilang. Mereka tidak memiliki high ground defender. Luar terlalu keras. Bestnya dari top lane baca. Nah lihat pokingan dari Eman satu persatu mencoba untuk gerogotin seluruh minion yang dimiliki. Menarik Karafin, tapi Immortality membuat dirinya masif. Gagah perkasa dipaksa untuk menuju ke arah best turret tengah. Mampukah? Tapi ternyata distraction yang berhasil. Mampukah? Mampukah mereka melakukan engage dan masih ada Immortality. Terlalu keras Nazara. Tidak bisa dibendung. Real world manipulation. Dan bahkan Eman. Blazing Wave for defensive melenyapkan Nazara. Next wave. Aboy, Next the wave. last one. Tidak bisa bertahan. Dan Piketan by Vitality. Berhasil membalikkan keadaan. Match point. 1 poin tersisa. Menuju ke Iga Polusi.